Jadi bawa bawa koper juga ke ini, naik motor pas itu kan ada gerimis-gerimis, terus jalan dari tempat jalan raya ke kebunnya itu kan becek banget, kita naik motor, pas naik motor itu kan, licin banget ya, kita sampai sampai mau jatuh itu. Pas mau jatuh tuh, wah sampai sepatu semua pada kotor, tapi ya itu luar biasa jadi bikin apa, bikin bikin kenangan yang bahagia gitu, perjuangannya. Waduh ini sepatu saya sampai kotor semua kan, licin sekali pas hujan kan becek-becek kalau jalan ke kebun. Katanya kata adik saya, "Kak," katanya, "ini saya nggak pernah naik motor loh, Kak." "Aduh kamu bisa juga kok sekarang." "Alhamdulillah lah Tuhan jaga kita, kamu nggak bisa naik motor tapi bisa bawa saya bawa koper lagi." Terus, udah malam di situ terus, sampai jam berapa itu ke kebun, itu jam jam 12 kalau nggak salah, jam 11, 12, habis itu kita makan-makan, terus saya sedikit, ngobrol-ngobrol tentang T-share sama adik saya, dia kan masih bingung-bingung kan, masih baru juga, belum ngerti apa-apa. Pas di situ sampai nggak tidur lah, sampai jam 3 pergi lagi tuh ke airport. Tapi pas itu karena kita takut nanti jatuh apa-apa, takut nanti lambat naik motor, udahlah kita kita sewa mobil aja. Jadi akhirnya kita pas pergi, mobil lah, ambil ambil apa, ngajak orang yang bawa mobil ke ini, ke ke airport. Jadi saya pas itu berapa hari ya sebelum pergi juga udah nggak bisa tidur, pokoknya 4 hari deh nggak bisa tidur, pokoknya sampai ke Jakarta. Pas bisa tidur pas malam Ibu Irving nginep nginep di hotel tuh, jadi saya bisa kalau Ibu kan agak sepi gitu, nggak banyak, nggak banyak, ngobrol gitu, Ibu juga udah kecapean kayaknya pas saya masuk jam Jam ke tempat Ibu ke hotel Ibu tuh jam berapa? Jam setengah setengah satu mungkin setengah satu Ibu udah mau tidur jadinya akhirnya udah pingsan di situ di kamar Ibu setelah 4 hari nggak tidur. Aduh, pokoknya, dahsyat banget lah, keren banget, luar biasa banget, seneng gitu perjuangannya. Ya kita setiap pertemuan manapun perjuangannya luar biasa, bikin bikin nggak bisa lupa lah gitu. Kayak dulu-dulu juga waktu di Royal Weekend tuh kita cobaannya, rintangannya itu banyak banget gitu pokoknya kalau mau pergi ke sana takut inilah itu, apalagi saya orangnya ibaratkan ini kan curi-curi, waduh nanti kalau saya nggak balik lagi ke Singapura gimana, terus kalau saya jatuh di pesawat gimana, macam-macam nggak tenang pokoknya. Nanti majikan, waduh udah gimana ini. Ah, Terus itu tapi ya seru banget deh. pulangnya pulang dari acara di Sentul kemarin gimana perjalanan? Dari hotel sama Mbak Mariati ya, sama Mbak siapa? Iya, Mariati. iya Pak, betul. Nah itu perjalanannya gimana tuh? Siang itu dari Sentul ke arah mana? Dari Sentul ke airport, nah pas di airport itu bener-bener luar biasa juga. Kami itu ngelihat di apanya tuh, di tiketnya kan terminal A. Ya. Terminal A, kita diturunkan di terminal A-nya A. berapa? Kan ada 1A, 2A. Iya, iya pas 1A, kita diturunkan di terminal itu. Pas saya tanya, "Kok," katanya, "Ibu salah kalau pemberangkatan itu bukan di sini," katanya di terminal 2. Wah, 2A. gimana ini kita takut Jauh banget. terlambat. Itu jauh banget. Betul, kita jauh 1A sama banget. sama 2A tuh jauh banget. Terus katanya, terus kita kan tanya-tanya di situ, katanya mau naik taksi atau bisa jalan. Aduh gimana nih, kita takut kekurangan nih uangnya, udah kita jalan aja. Loh, Udah jalan jalan, tahu-tahunya katanya, "Masih jauh." Ya udah katanya naik naik MRT aja. Oke, kita naik MRT, pas naik MRT kan, MRT di Jakarta kan beda sama MRT di Singapura. Kalau MRT Singapura kan suka ada tulisannya, tulisannya. turun di sini. Terus Iya, kalau di Jakarta kan nggak ada iya. nggak ada apa,
pas kita baru naik MRT, sudah jalan gitu, terus kan stop Terminal 2, tapi kok kedengarannya Terminal 2, mungkin ini Terminal 2, udah kita turun, nyari-nyari tempat, kok nggak ada katanya. Masih naik lagi Baik, terminal baik. terminal, masih naik lagi. Ya, Terus habis itu kan, wah jangan-jangan kita naik turun di sini nanti kita ketinggalan pesawat pulang. Terus akhirnya ya udah naik lagi, wah pokoknya capek sekali, takut kita kan ngejar waktu juga biasa. Kalau nyari-nyari jalan kayak itu kan lama banget kita ya, yang nggak biasa di situ gitu kan. ya. Nah, sudah naik lagi terus katanya, udah sama ada security katanya, "Bu diantar sama Grab," gitu. "Ya boleh boleh, nunggu-nunggu lama." Aduh nih kita jangan-jangan ketinggalan lagi gimana ini, waduh. Terus kita pokoknya ketakutan juga pas mau pulangnya. Terus, "Bu," katanya, "masih banyak lah waktunya kan jam berapa, 16 berapa gitu, ya udah Ibu naik aja lagi ke MRT." Ya udahlah nggak apa-apa kita coba aja naik MRT lagi gitu kan, itunya mobil yang taksinya nggak datang-datang juga, kita mau naik naik taksi padahal udah dekat kalau di situ udah setengahnya ibaratkan. Terus kita naik lagi MRT tuh dan akhirnya alhamdulillah lah sampai pas di situ udah seneng nih, udah mau deket-deket mau masuk ke pesawat, tahu-taunya katanya delay 1 jam. Waduh, sampai ramai itu, kita mah capeknya luar biasa, lari ke sana, lari ke situ, pikirannya capek sekali, takut ketinggalan pesawat, ternyata delay juga. Biasa kalau Lion Air kayak gitu suka Yes. mundur 1 jam apa gimana, tapi ya alhamdulillah lah bisa terbang lagi ke Batam. Oke, terbang ke Pokoknya Batam. seru Berapa jam? banget. Berapa jam ke Batam? Sekitar 2 jaman, Kak, 1 jam lebih kayaknya, Pak. 1 jam 30 apa 40 menit ya? Kayak gitu. Oke, sampai di Batam, terus ke rumah Mariati dulu. Iya, karena kan ferinya sekarang nggak seperti masih masih nggak seperti dulu sampai malam ke Singapura kan karena Covid tuh, Pak, belum ramai banget tuh. Terus Masih dibatasi mungkin sore. Jadi ya ke situ lagi, ke rumah Mariati lagi, nginep oke, di situ malamnya. sampai rumah Mbak Mariati, istirahat di sana, terus Iya, baru ke ferry ya. paginya itu Oh, paginya tuh ya. Jadi bubuk di situ, terus iya. besoknya Paginya tuh ya pas tiba-tiba di situ, ada tuh chatting-an dari agen rumah, dari kakak suruh ini, suruh apa, suruh suruh besuk karena kan kakaknya lagi kena masalah juga gitu. Wah, jadi wah banyak sekali lah. langsung ya, pokoknya sampai rumah majikan langsung gaspol kerja lagi ya. Nah, itu saya mau tanya lagi, tak ulang di sini, biar kamu jawab di sini lagi, Mbak Ani Sumarni. Total perjalananmu itu sama Mbak Mariati, aku yakin di terakhir pasti Mbak Mariati kan. Iya. Pesawatnya pun pasti pesawat di terakhir juga yakin saya. Nah, Iya. itu habis berapa total perjalananmu untuk datang tiba dari Singapura, jemput ke Batam, nyampe Jakarta, nyampe Bogor, nyampe Sentul, sama hotel semuanya habis berapa? Saya belum belum hitung-hitung keseluruhannya sih, Pak, belum detail-detail Pertengahan hitung. 5 Mungkin juta. 15 lebih apa 17 juta nggak tahu deh. Nah, ini loh, Karena kan kemarin tuh saya makan makan semua kan, yes, dari saya, kan ada ya. keluarga juga semuanya. Coba teman-teman, Mbak Ani Sumarni, perjalanan dia ngajak satu timnya dari Batam. Tapi yang total diajak Mbak Ani banyak ya, 16 orang atau berapa, 17 orang itu kemarin. Enggak, Pak, yang hadir cuman 9 orang aja sih, Nah, yang itu luar itunya biasa. nggak Itu jadi yang luar biasa itu. tapi. Nah, tetapi yang Mbak Ani Sumarni sendiri barengan sama satu orang timnya Mbak Mariati dari Batam. Total habis 15 sampai 17 juta. Tak jamin tidak ada satu orang pun di sini yang mau berangkat ke sebuah acara kalau untuk perjalanannya aja habis 17 juta. Pasti nggak ada yang mau berangkat. Termasuk aku. Kita kan pengen sukses, ya harus pergilah, berani berkorban. Ini loh. Jangankan
Jangankan 17 juta, 50 juta pun kita beranilah. Nanti kan percaya aja Allah itu baik, nanti diganti sama Allah. Betul, betul. Ini loh teman-teman, ini loh luar biasa kan. Sementara ada yang, aduh, sejuta aja mungkin nggak nyampe gitu ya. Kalau mau ke situ gitu ya. Tapi ada aja gitu alasannya. Dan ngomongnya mahal. Betul. Iki loh 15 sampai 17 juta. Padahal tiket seminarnya mungkin 90.000. Oh iya, belum dihitung-hitung yang kecil-kecil ya, Pak. Apa segala macam. Iya, betul-betul aja belum. Tiket seminarnya mungkin 90.000, tapi ini Mbak Anies ini akomodasinya nih sampai habis kayak gitu. Nah, coba itu kalau orang tidak punya keyakinan itu apa mau ya? Itu kan kuncinya nang keyakinan. Betul. Keyakinan kan sama dengan iman. Iman itu urusannya karo Gusti. Makanya Mbak Anies selalu ngomong apa? Pasti diganti sama Tuhan. Pasti diganti sama Tuhan. Digantinya kalau saya bilang bukan cuma downline, bukan cuma bonus, bukan cuma bisnis, tapi apa? Kamu akan diberi visi yang lebih besar, kamu diberi keyakinan daya tahan yang lebih lama, lebih kuat. Itu dibanding yang lain. Jadi itu loh, semakin besar pengorbanan seseorang disebabkan karena keyakinan orang itu tentang apa yang dia kerjakan itu dia jauh lebih yakin dan pasti Gusti mboten sare gitu kan. Tuhan nggak tidur. Dia lebih gede. Saya jamin nggak ada kok di sini nggak ada kok yang mau gitu datang ke acara TGC ketika ditanya tiketnya berapa? Oh cuma 90.000 tapi visinya luar biasa 15.000 orang kumpul dari 40 negara proyek reward akan sharing bla bla bla. Oke, terus berapa nih kita berangkatnya? Gitu. Tiket kereta, tiket pesawat, tiket ferry, PP, nanti belum yang Grab, belum yang apa. Oh 15 juta. Batal semua pasti berangkat. Anies Sumarni tok yang berangkat. Ini pelajaran yang hebat sekali loh. Luar biasa. Oh ya, terima kasih ya coklatnya ya. Bu Sari, udah WhatsApp belum? Iya, Pak, udah WhatsApp. Saya jadi senang. Kirain nggak suka. Nggak bisa bawa banyak, Pak. Dulu itu pernah yang waktu Royal Weekend kan bawa, kok aneh, saya bilang barangnya sedikit kok saya sampai bayar 1 juta berapa gitu dulu yang dulu Royal Weekend itu. Yang di Jakarta itu ya Mbak Ani? Iya, di timbangannya itu. Jadi saya sekarang kok takut-takut bawa barang banyak gitu. Kenapa dulu itu waktu Royal Weekend tuh, wah sampai bayar 1 juta lebih saya. Nah itu berat kok memang. Itu Nggak berat. bawa. Tempatnya kan berat tempatnya, bukan coklatnya. Blacknya itu kamu harusnya dimasukin dulu ke plastik resek itu malah. Jadi Udah pingin juga meleleh sih nanti. buat teman-teman. Aduh, kok kasihan juga teman-temannya nggak kebagian gitu. Iya, Bu Sari seneng. Waduh, tuh, thank you berapa Like, nomor besarnya Mbak Adi berapa? Nih, like, ibu apa Mbak? Mbak aja. Gitu. lagian Mbak Mariati bilang mau bawa barang apa? Jangan bawa barang. Saya jadi ketakutan di Singapura. Hebat ya. Oh, mereka cuma bawa jambu, jambu yang berat. Keren ini Pak, keren. Mbak Ani itu keren banget. Ya, orang-orang itu kita tuh jauh lebih kagum bukan hanya pada pencapaian seseorang, tapi Betul. pengorbanan seseorang untuk apa yang dia ingin capai itu jauh lebih luar biasa. Jauh lebih luar biasa. Ini nanti ketika Mbak Ani sukses ada di panggung jadi prayer reward, jangan lupa ini kamu ceritakan. Karena orang justru akan menangis dan bertepuk tangan lebih kencang itu di bagian pengorbanan. Gitu. Nah, ini pelajaran gede buat kita, teman-teman. Luar biasa kan? Aku CP 3.000 PV. Alah, padahal cuma kurang 2.000 PV tok. Alah, takut-takut. Mbak Adi Sumarni untuk berangkat aja 17 juta. Ini untuk CP padahal tinggal kurang 1.000 PV, tinggal kurang 2.000 PV, nggak berani. Alah, kayak gitu mau sukses ya. Nggak berani PPV Pak, PPV nggak berani. Mengerikan, mengerikan. Ini mau sukses dari mana ini saya nggak tahu. Hebat, hebat. Nah, sebenarnya rohnya tim winners tuh ya kayak Anies Sumarni ini
dulu di awal-awal tuh kayak gini rohnya, gitu loh. Makanya gilanya luar biasa, gilanya tim virus luar biasa. Dulu di awal-awal tim virus dulu ada yang datang ke acara namanya masih weekend seminar ya, weekend seminar di Indonesia. Banyak tuh tim kita dari Hong Kong waktu itu yang bisa dapat cuti. Dari Hong Kong tuh ada berapa berangkat ke Indonesia itu, ke Jakarta. Rohnya tuh kayak gini, ngabisin, termasuk Mbak Dini juga berangkat. Wah, ada puluhan orang dari Hong Kong. Rohnya kayak gini, wes gak peduli. Kenapa? Karena yang dicari bukan uang. Ya, dia tahu kalau sukses bonus gede, uang luar biasa, bisa umroh, bisa bikin rumah mewah, bisa freedom gitu ya. Tetapi pendorongnya bukan uang. Pendorongnya tuh martabat dan harga diri. Gitu loh. Orang kalau pendorongnya tuh martabat sama harga dirinya, itu uang itu hal kecil, gitu loh. Tapi ketika orang yang dicari cuman uang, dia nggak berani korban uang, malah takut semuanya. Jadi teman-teman yang takut-takut ini karena dipikir TNC itu yang dicari uang, bukan, itu yang didapat teman-teman. Itu yang didapat uang. Tetapi yang dicari dan diperjuangkan bukan uang. Apa? Martabat, harga diri. Ani Sumarni, kalau dia yang diperjuangkan adalah uang, tidak mungkin berani keluar biaya sampai 17 juta. Kita tahu, kalau sukses, jadi priority dan sebagainya, uang kita pasti banyak, otomatis. Tetapi yang kita perjuangkan sebenarnya adalah martabat kita, harga diri kita. Nah, di situ orang berani. Korban mati-matian itu adalah soul-nya winner sebenarnya. Dari dulu tuh itu yang semakin lama semakin meredup, bergeser menjadi uang. Yang dicari uang. Jadi malah ketakutan kalau keluar uang. Karena itu yang dicari, maka malah ketakutan. Bukan. Martabat sama harga diri. Gitu. Saya mau tanya, Anda hidup miskin bisa nggak? Tinggal di rumah gubuk, rumah reot, makan nasi, lauk cuma teri. Bisa nggak? Tidur cuma di tikar. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nggak mungkin Anda tidur di rumah gubuk terus muntah-muntah. Nggak mungkin Anda tinggal di rumah yang batu bata belum jadi terus Anda gatelan. Nggak, semua orang tuh bisa hidup miskin. Bisa, sekarang pun bisa. Siapapun, saya bisa. Tetapi kalau Anda dihina orang karena hidup miskin, bisa. Nah, kalau keluargamu dihina sama tetanggamu karena miskin, kalian bisa nggak? Nah, nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi yang membuat kita mau sukses bukan karena kita mau punya rumah gede, tapi karena harga diri kita. Gitu loh. Bukan karena mau kaya. Kalau cuma mau kaya, aku mau jadi orang kaya supaya rumahku tidak reot, rumahku nggak gubuk. Anda nggak berani berkorban apapun. Korban duit, ciut nyalinya. Korban ciut, nyarinya duit soalnya. Tapi kalau Anda dihina, rumah reot, nggak usah ngomong. Rumah reot nggak usah ngomong. Yang ngomong, Bapak, apa pendapatnya, Bu? Pendapatmu apa? Anda mau ngomong, rumahmu masih gubuk, nggak boleh ngomong. Nah, terus orang tuamu mau ngomong, ibu nggak usah ngomong. Ibu yang lain, gimana pendapat ibu? Ibu mau ngomong, orang miskin nggak usah ngomong. Wah, kalau udah dihina, baru Anda mau sukses, mau pengen punya rumah mewah. Bukan rumah mewahnya yang Anda kejar kan, penghargaan, harga dirimu kan yang Anda kejar. Nah, Mbak Anies ini rela, tidak merasa berat apapun pada keluarga segitu. Kenapa? Harga dirinya yang dia ingin kejar lewat sukses dia. Dan kita tahu, tetap itu uangnya banyak. Dan itu malah dapat, karena yang dikejar harga diri. Teman-teman itu ngejar CP, ngejar apa? Aku CP yang nggak ada bonusnya. Ya, pasti dong ngomong kau ngono. Makanya pada nggak CP, karena kamu ngejar uang. Kita tuh ngejar CP, kita tuh ngejar 4 kaki CP. Bukan untuk uang itu, walaupun uangnya banyak ketika punya 4 kaki CP. Tapi harga diri kita bisa sukses, kita dihormati orang-orang yang menertawakan kita, sudah memfitnah, mencemooh, maki-maki kita, keluarga kita, orang tua kita, adik kita, anak kita udah dimaki-maki, dicemooh hanya karena orang miskin, hanya karena kita masih belum sukses.
Kita mau sukses karena untuk harga diri itu. Disitulah orang baru CP. Bukan terus aku CP yo enggak ono bonus. Wes golek duit dari TKW wae. Kamu akan takut sekali keluar modal berapapun, takut berkorban apapun. Karena cuma nyari uang, dan orang yang nyari uang tidak pernah dapat uang. Coba, perantau tujuannya untuk apa? Cari duit. Pertanyaan saya, pernah nggak perantau merasa punya duit? Nggak pernah. Enggak pernah, Pak. Umur-umur nggak pernah ada perantau merasa punya duit. Kenapa? Aku mau cari uang. Nah, kamu malah nggak pernah. Merasa punya uang tuh nggak pernah. Nah, di TNC, kalau orang cara berpikirnya benar, bukan cari uang. Aku mau bangun CP, Pak. Punya 4 kaki CP, Pak. Tahun baru ini aku harus buktiin aku mau CP. Demi harga diriku, Pak. Tahu-tahu malah dapat uang. Dia rela berkorban besar. Dan dia punya uang banyak malah. Tapi memang bukan itu yang didapatkan. Harga diri. Orang yang maju akhirnya bisa membuktikan dirinya jadi prime reward. Dapat mobil, dapat BMW, dapat kemarin Rush. Apa mereka mau ngejar supaya ngerasain punya mobil Toyota Rush? Daihatsu Rush. Apakah mereka pengen ngerasain rasanya seperti apa jadi pemilik mobil BMW? Enggak. Oh, selama ini naik motor ya biasa aja. Gitu loh. Itu yang dikejar harga dirinya. Yang dikejar harga dirinya ada di panggung, itu yang dikejar harga dirinya. Tapi entah kenapa ya, orang kalau memperjuangkan harga diri martabat, kok yo malah duitnya paling banyak. Yang membuat saya percaya Ani Sumarni uangnya akan banyak sekali di bisnis ini. Pertama, karena saya tahu dia nggak ngejar uang. Kedua, saya tahu dia berkorban uang banyak bukan karena ngejar uang, tapi dia mau sukses. Yang dia kejar tuh sukses. Bayangan sukses tuh bukan nanti Ani ngeliat puluhan juta. Aku tahu bayangan sukses tuh Ani itu membayangkan dirinya ada di panggung itu. Jadi bukti private itu. Dapat tepuk tangan orang, dan orang-orang yang menghina dia bungkem semuanya. Itu yang diperjuangkan kan martabat harga diri. Bahkan dia mungkin kepengen ada rencana, aku nanti sukses, aku mau main ke rumah bosku sebagai turis Singapura. Loh, itu semuanya martabat harga diri. Ngono loh teman-teman.